Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Ya, selamat pagi. Semangat pagi. Ya, semangat pagi ya. Ya, oke. Ya, baik, gimana kabarnya semua? Semoga saya selalu di rumah ya. Ya, oke. Apa hari ini sudah bergabung semua? Ya, oke. Ibu lanjutkan untuk mengawali pertemuan pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kita berharap mendapatkan ridho dari Allah. Kelasnya Ira, silakan dipimpin doanya. Ya, baik teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, kita kan memulai pembelajaran secara daring ya dalam masa pandemi ini. Jadi sebaiknya kalian mengkondisikan lingkungan belajar kalian terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah membuat macam-macam tusuk hias. Ya, jadi sekarang kita memasuki materi hiasan busana yaitu desain sulaman smock dalam suatu produk. Ya, ada yang ingin Bu Ada tanyakan terlebih dahulu sebelum memasuki materi yang Bu Ada lanjutkan? Pernahkah kalian mengetahui apa itu hiasan smock? Sulaman dengan teknik kerutan, Bu. Sulaman dengan teknik kerutan. Oke. Untuk membuktikannya, mari kita simak atau mempelajari materi yang akan Bu Ada sampaikan lewat PowerPoint yang Bu Ada tampilkan ya. Oke, ini materi untuk siang hari ini yaitu hiasan sulaman smock. Ya, Ibu utarakan dulu kompetensi dasar dan IPK-nya. Oke, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menganalisis desain sulaman smock dalam suatu produk. Yang kedua adalah mendeskripsikan pengertian sulaman smock. Yang ketiga, itu mengidentifikasi kriteria dan fungsi sulaman smock. Yang keempat adalah menganalisis jenis sulaman smock. Ya, oke, selanjutnya. Ya, yang pertama akan Bu Ada sampaikan yaitu pengertian sulaman smock. Ada yang bisa membacakan? Wirasti, silakan. Pengertian dari sulaman smock itu apa? Iya, Bu. Ya. Sulaman smock adalah salah satu teknik keterampilan menjahit dengan cara menarik benang dan diselingi dengan penjahitan mengikuti pola tertentu secara berulang dan teratur. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis sulaman smock. Ya, ini jenis-jenis sulaman smock yang pertama adalah smock Inggris. Ya, smock Inggris ini adalah smock yang terjadi karena adanya tarikan benang sehingga berbentuk kerutan-kerutan yang kecil atau halus dan rata. Ya, tarikan-tarikan ini menggunakan apa? Benang apa? Ada yang tahu? Benang karet, Bu. Ya, benang karet. Terima kasih Erna. Ya, ini menggunakan benang karet ya. Bisa juga dengan menggunakan benang biasa dengan teknik jelujur ya. Ini untuk smock Inggris. Oke, selanjutnya adalah sulaman Belanda. Ya, ini sulaman Belanda itu hampir sama dengan sulaman Inggris. Ya, hanya saja pengerjaannya dengan cara dijahit jelujur terlebih dahulu, kemudian ditarik sehingga kerutannya biasanya lebih teratur. Itu hampir sama ya. Terus selanjutnya smock Jepang. Ya, yang ketiga adalah smock Jepang. Smock yang tampak gelembung-gelembung dan cekungan-cekungan pada permukaan kain. Ya, ini adalah smock Jepang. Biasanya dijiplak terlebih dahulu atau menggunakan pola terlebih dahulu dan digambar di kainnya seperti kotak-kotak itu. Biasanya kainnya menggunakan kain apa? Ada yang tahu? Kain satin bermotif, Bu. Iya. Ya, terus selanjutnya. Ya, ini ada alat-alat pembuatan smocknya. Ya, jadi alat-alatnya apa saja? Yang pertama kalau menggunakan penggaris sama pensil, terus selanjutnya ada meteran. Meteran itu alat ukur mungkin untuk menentukan lebar kainnya berapa yang akan digunakan. Biasanya 1:2. Terus selanjutnya gunting, bisa gunting kain ataupun gunting benang. Terus yang terakhir ada jarum jahit ya. Oke, selanjutnya
Ada bahan untuk pembuatan smoke. Ya, bahan untuk pembuatan smoke itu kalau bahan atau kainnya. Yang pertama, bahan dan kainnya apa saja? Ada kain kotak-kotak, ada kain satin, ada kain streaming. Terus lagi ada kain apa saja? Kain kaca. Kain kaca itu bisa ya? Karena berlubang-lubang ya. Terus selanjutnya untuk hiasannya menggunakan bahan yaitu benang, benang jahit bisa atau benang sulam. Itu benang sulam itu biasanya digunakan pada saat pembuatan sulaman Belanda ya. Bisa warna-warni ya. Ya, pembuatan smock Belanda. Ya, ini adalah contoh-contoh langkah-langkah proses pembuatannya ya. Ya, terus selanjutnya ini proses pembuatan atau contoh sulaman Jepang ya, smoke Jepang ini. Oke, selanjutnya contoh penerapan sulaman smoke Inggris ya. Ini contoh-contoh penerapan smoke Inggris itu pada bagian busana. Bagian atas, bagian dada itu sebagai hiasannya. Terus selanjutnya juga bagian rok anak biasanya ada. Seperti ini kayak kerut-kerut pada bagian pinggang ya. Untuk contoh penerapan sulaman smoke Belanda. Ya, jadi bagian busana bagian dada atau busana anak bagian dada juga atau bagian lingkar lehernya yang bagian bawahnya itu atau bagian topi itu bisa diterapkan ya. Ada contoh penerapan sulaman smoke Jepang. Ya, bermacam-macam ya sulaman smoke Jepang ini bisa diterapkan di produk lainan rumah tangga, bisa. Ini ada gambar yang sudah kalian lihat. Iya, Bu. Oh ya, Iya, ini bagian kursi ya. kursi Ya, Bu di ya. kursi ya, kursi kayak sarung kursinya itu dibuat smoke Jepang. Bagus sekali. Bu ada Iya. Kalau atau yang merah itu gambar apa tuh, Bu? ini yang merah yang mana? Merah muda atau yang merah tua? Merah merah cabe itu loh, Bu. Yang merah cabai itu dibuat tas. Ya, Oh, dibuat tas tas. ya. Ini tas. Ya. Jadi bisa berbagai macam tas, bisa tas punggung juga bisa. Kalau yang bagian merah muda ini dibuat sarung bantal ya, sarung bantal kursi. Ada yang ditanyakan sebelum Bu Ada lanjutkan? Ibu, itu kalau kita bikin produk, Ya. berarti bikin smoke-nya dulu apa bikin barangnya dulu, Bu? Kita membuat ukurannya terlebih dahulu. Contohnya kita membuat produk apa? Contohnya di sana pengen membuat Baju apa? anak, baju anak Contohnya tuh ya, baju Bang ya? anak terlebih dahulu ya. Kita membuat ininya dulu. Jadi membuat smock terlebih dahulu. Habis itu ukurannya seberapa? Kalau sudah baru diciplak polanya sesuai dengan yang diinginkan tadi, membuat baju rok tadi ya. Ya, jadi kita membuat smoke terlebih dahulu. Ada yang Bahannya lain? kira-kira butuh berapa, Bu, dari yang kita bikin biasa? Ya, biasanya kan kalau kain biasa itu kan kita membuat contohnya membuat busana cuma sesuai dengan ukuran ya. Tapi kayaknya 2 kali lipatnya. Jadi contohnya 1 meter. Itu kita membutuhkan kain 2 kali lipatnya lagi. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, untuk selanjutnya silakan kalian menganalisis sulaman smoke dalam suatu produk di lembar kerja atau LKPD yang sudah Bu Umi share di link Google Classroom. Ya, sudah terlihat? Sudah, Bu. Bentar. Oke, ya, di sini sudah Bu ada share LKPD-nya. Ya, LKPD hiasan sulaman smoke. Oke, ya ini untuk lembar kerja peserta didiknya. Oke, ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Ya, ini adalah kalian harus menganalisis terlebih dahulu ya. Ya, nanti silakan dikerjakan classroom. Oke, paham semua? Paham, Bu. Oke, Bu, ada Ya, Bu. tunggu 5 menit. Sudah bisa mengerjakan? Atau 10 menit ya? Ya, silakan. Ya, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya. Setelah kalian mengerjakan LKPD-nya, mungkin ada permasalahan yang timbul atau kurang paham yang ingin kalian utarakan. Contohnya dalam materi yang Bu Ada sampaikan tadi, itu juga bisa. Silakan.
Ayo silakan yang ingin bertanya. Mungkin contohnya, apa sih perbedaan antara smoke Inggris dan smoke Belanda? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan di Saya sana. Oh, halo Asih. Ayo siapa dulu ini? Oh, Isana dulu ya, boleh silakan Isana. Ya, Bu. Sulaman Inggris adalah sulaman dengan tarikan benang atau benang karet hingga Ya. berbentuk kerutan, sedangkan sulaman Belanda dengan cara dijahit jelujur, kemudian ditarik dan menerapkan macam-macam tusuk hias. Ya, terima kasih Isana sudah membantu menjawab. Mungkin ada yang lain? Saya, Ada yang Bu. bisa? Oh iya, Saya, silakan. Silakan Farida. Kalau menurut saya, Bu, perbedaan pada benang yang digunakan, kalau smoke Inggris itu menggunakan benang karet, tapi kalau smoke Belanda menggunakan benang jahit biasa dengan teknik tusuk jelujur, Ibu. Iya, terima kasih. Sangat luar biasa Farida. Terima kasih Isana juga ya. Jadi untuk perbedaan antara mengerjakan LKPD, ada yang mau mempresentasikan hasil LKPD-nya? Tadi LKPD yang sudah Bu Ada share di Google Classroom tadi, kalian kan sudah mengerjakan. Oke, karena tadi Bu Ada hanya langsung to the point masalah apa yang timbul gitu ya. Jadi kita bahas bersama terlebih dahulu dari diskusi bersama sekarang ya. Ya, jadi untuk soal nomor 1 ini yaitu kalian harus mengidentifikasi sulaman smoke yang sudah kamu pelajari tadi. Oke? Ya. Terus selanjutnya yaitu silakan analisis gambar-gambar yang ada di bawah ini. Analisis gambar-gambarnya ya. Jadi yang nomor 2 ini produk lenan rumah tangga itu menggunakan smoke apa? Ada yang bisa menjawab? Putran mungkin? Menggunakan smoke apa? Smoke Jepang, Bu. Smoke Jepang. Jepang, Bu. Betul ya Bu, smoke Jepang. Yang lain jawabannya? Ya, yang pertama ini kan Bu Ada juga sudah menge-share itu ya materinya di Google Classroom juga tadi ya. Jadi nanti silakan buka Google Classroom-nya, ada materinya, ada gambarnya, contoh-contohnya apa saja. Atau kalian menyimpulkan materi ya, menyimpulkan materi tentang sulaman smoke dalam suatu produk ini yang sudah Ibu utarakan tadi. Oh, baik Bu, saya coba Oh iya. mengumpulkan Bu. Ya silakan Satria. Victoria ya. Iya. Baik Bu, di sini pengertian sulaman smoke adalah sulaman dengan teknik menarik benang dan diselingi dengan penjahitan mengikuti pola tertentu secara teratur, secara berulang dan teratur. Sulaman smoke dibagi menjadi 3. Yang pertama smoke Inggris, yang kedua smoke Belanda, yang ketiga smoke Jepang. Dan cara membedakan smoke-smoke tersebut dengan teknik jahitan atau pola yang digunakan. Itu saja, Bu. Ya, terima kasih Victoria. Ya, itu tadi kesimpulannya ya. Jadi untuk memahami atau untuk yang Bu Ada sampaikan ya, bisa dipahami semua? Bisa, Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Ya, untuk evaluasi sudah Bu Ada atau Bu Umga nanti Bu Ada atau di WA ataupun di Google Classroom. Oke, dalam pertemuan minggu depan nanti kalian mempersiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan. Kita akan praktek yang pertama terlebih dahulu. Oke. Bu Umi akhiri cukup sekian. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Semoga materi yang Bu Umi sampaikan itu bermanfaat bagi kalian ya. Ya, Bu Ada akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.